Lebih dari 1 bulan sejak diterimanya laporan Dumas pada 22 Juli 2026 dan laporan polisi nomor LP-B-34-7-2026 pada 29 Juli 2026, kasus dugaan penganiayaan terhadap Taosara Elaya akhirnya memasuki babak krusial melalui mekanisme gelar perkara di Polres Rokan Hulu pada Senin 24 Agustus 2026. Gelar perkara ini menjadi titik temu antar fakta, alat bukti dan konstruksi hukum. Kehadiran unsur Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam forum tersebut menandakan bahwa perkara ini mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban Mardifon Lase SHM kepada jurnalis wartanewstv.com, usai gelar perkara, salah satu substansi penting adalah adanya perbedaan keterangan antar pelapor dan terlapor. Pihak terlapor menyatakan posisi korban saat kejadian dalam keadaan telungkup. Sementara korban menyatakan dengan tegas bahwa ia tergeletak tidak dalam posisi telungkup. Perbedaan keterangan ini diperjelas oleh hasil pemeriksaan fisik. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka lebam di pipi akibat benda tumpul yang menurut keterangan diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan inisial ST serta adanya tindakan melukai menggunakan benda tajam yang dilakukan inisial PMS. Dalam ilmu hukum pidana, visum berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang menguatkan keterangan korban. Adanya luka fisik tersebut menjadi fakta objektif yang sulit dibantah oleh keterangan yang bersifat subjektif. Kami sebagai Humas Himni Kabupaten Rokan Hulu, harapan kami dalam perkara ini terungkap terang benderang, transparan, objektif, sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang pertama, dan apabila aparat penegak hukum belum memastikan ada pendapat terhadap korban, maka sesuai kesepakatan atau permintaan daripada masyarakat umum akan menggelar aksi damai di halaman Mapolsek Tambun Utara. Itu kesepakatan kita bersama. Terkait wacana akan digelar aksi damai pada tanggal 19 Agustus yang lalu, karena ada bentuk kesepakatan antara Intelkam Kapolres Rokan Hulu dan juga serta jajaran untuk diundurkan beralasan karena ini belum digelar. Maka dari itu kesepakatan tersebut, apabila juga dalam kasus ini belum terungkap atau belum lagi ada tindak lanjut daripada pihak penegak hukum, terkhusus dari Mapolres atau jajaran atau Polsek Tambun Utara, tentu kita sepakat dengan masyarakat memang akan menggelar aksi pada tanggal 26 mendatang. Untuk memperjelas konstruksi hukum peristiwa ini, kuasa hukum korban menghadirkan ahli hukum pidana, Prof. Dr. Erdianto SHM. Setelah mendengar uraian keterangan pelapor dan para saksi, Prof. Erdianto berkesimpulan bahwa secara yuridis unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dalam perkara ini. Hingga saat ini perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Polres Rokan Hulu terkait peningkatan status hukum perkara. Dalam perkara ini pengurus pusat Himni, DPD Himni Riau, DPC Himni Rokan Hulu, hingga tingkat desa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Ada dua pendapat yang berbeda antara si korban dengan pelapor, bahwa pelapor menyampaikan bahwa si pelaporlah yang melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan benda tajam atau pisau. Nah, dan kita membantahkan hal itu bahwa bagaimana bisa dia menggunakan pisau sedangkan anaknya masih berada di sepeda motor, sedangkan pisau itu berada di bawah jok, sehingga itu tidak tepat. Sehingga itu adalah tepat. Yang kedua, mereka mengatakan, berdalil lagi mengatakan bahwa
si korban ini adalah terlungkup. Ya, mereka terlungkup karena mengelak, mereka terlungkup, lalu mereka tekan dari atas. Kalau memang itu benar adanya, tapi kenapa kalau tidak ada goresan di sini di pipi si korban? Karena benda yang ada di sini adalah ada kerikil-kerikil yang titik tajam atau parutan pasar. Sehingga menurut kami secara jauh itu tidak masuk akal, Jadi itulah salah satu penyebab kenapa kok bisa lama proses ini. Kedua, berdasarkan juga daripada keterangan saksi bahwa pisau yang dibawa, barang yang dibawa oleh terlapor itu adalah berwarna putih. Dan itu juga sinkron dengan keterangan salah seorang saksi M dan saksi juga dari istri korban dan juga si korban bahwa membawa pisau yang berwarna putih. Tetapi yang disampaikan oleh saksi yang satu lagi mengatakan bahwa seperti pisau berwarna putih. Kenapa disampaikannya? Karena sudah malam, kurang kelihatan lagi. Nah, itulah hal-hal yang menjadi suatu perbedaan keterangan secara itu. Dari Rokan Hulu Riau, Dartianus Sarefa, Warta News TV melaporkan.